Halo anak-anak, salam sehat selalu. Hari ini kita akan belajar mengenai pembelahan sel. Bisa dilihat di sini pada gambar. Ini adalah contoh dari sel alga yang mengalami pembelahan. Ya. Selanjutnya kita akan melihat sebenarnya apa sih peran utama pembelahan sel? Peran utama pembelahan sel adalah dia berperan dalam reproduksi, pertumbuhan, dan perbaikan. Dan juga berperan dalam mendistribusikan kumpulan kromosom yang identik ke sel anak. Jadi induk dan anaknya memiliki kromosom yang identik, tapi ada juga nanti jumlah kromosomnya itu berbeda dari ibu dan anaknya. Sekarang kita lihat jenis pembelahan sel. Pembelahan selnya ada pada prokariot dan eukariot. Masih ingat kan bedanya prokariot dan eukariot? Kalau yang prokariot itu berarti dia tidak memiliki membran inti, sedangkan yang eukariot artinya dia memiliki membran inti. Kita contohkan yang di sini pada prokariot dan juga beberapa protista maksudnya mungkin ya. Ini adalah amitosis, contohnya adalah paramecium dan bakteri. Sedangkan pada eukariot cara pembelahannya itu secara mitosis dan meiosis. Mitosis ada pada sel tubuh dan kelamin, sedangkan meiosis ada pada sel kelamin. Kita akan melihat selanjutnya. Nah, ini yang pertama ya, pada prokariot dan protista tadi. Jadi, yang pertama kita lihat bahwa ada kromosomnya menempel pada dinding sel. Ini peristiwa yang pertama. Dia menempel. Lalu dia membesar ukurannya dan mereplikasi, mengganda. Lalu setelah itu ukuran selnya menjadi lebih besar. Ini kan ukuran selnya, coba ini ntar perhatikan, antara yang 1 dan nomor 2 itu berbeda. Ukurannya lebih besar yang nomor 2. Lalu dia akan membagi kromosomnya menjadi 2 bagian yang sama. Itu. Selanjutnya, pada eukariot itu selalu diawali dengan penggandaan materi genetik atau replikasi DNA dan diikuti pembelahan kromosom dan terjadi pembelahan nukleus. Karena pada eukariot dia sudah memiliki nukleus karena memiliki membran inti. Ada 2 macam pembelahan sel eukariot, yaitu mitosis dan meiosis. Kita belajar pembelahan sel yang pertama, yaitu mitosis. Nah, kamu lihat ini tahap-tahapannya, bahwa di mitosis nanti akan menghasilkan jumlah kromosom sel anak sama dengan jumlah kromosom pada induknya. Kita lihat tahap-tahapannya ya. Jadi, kita awali dengan siklus sel, yaitu mekanisme pembelahan sel. Apa sih sebenarnya siklus sel itu? Adalah seluruh urutan kejadian mulai dari membelahnya nukleus sampai membelahnya nukleus berikutnya. Dan ini tidak sama untuk setiap makhluk hidup waktunya. Kita lihat nih bagiannya. Sebenarnya ini ya nukleus, kalau kalian ingat lagi tentang nukleus. Nah, ini adalah nukleus, bagian yang berwarna ungu. Di dalam nukleus ini itu ada yang namanya DNA. Ini DNA-nya. Dan DNA ini akan memiliki protein. Proteinnya namanya histon. Lalu DNA akan membelit protein histon dan dia akan memampat menjadi kromosom, bentukannya seperti yang X ini. Ini kromosom. Jadi kapan dia membentuk kromosom? Itu ketika akan terjadi pembelahan sel. Jadi waktu sel itu belum siap untuk membelah, dia tidak akan menampakkan kromosomnya. Yang kelihatan adalah DNA-nya. Oke, selanjutnya organel yang harus kamu ketahui selain nukleus dan kromosom tadi sebagai substansi genetiknya, yaitu pada sel hewan yang disebut bahannya disebut sebagai sentriol. Kamu bisakah menemukan sentriol pada sel hewan yang ini? Ya, kalau kamu bisa menemukan, nah bentukannya yang kayak ini nih.
Sebenarnya sentriol ini adalah gabungan dari mikrotubul. Yang kamu tahu bahwa mikrotubul itu adalah salah satu kerangka sel yang artinya dia membuat sesuatu itu bergerak di dalam sel itu. Nah, ini adalah sentriolnya ya. Nah, yang kuning ini sama. Nah, ini ada pada sel hewan. Sel tumbuhan nggak punya ini. Jadi, apa sih yang sebenarnya, kalau kamu tahu istilah gelendong pembelahan, ya inilah mikrotubul inilah yang akan mengendalikan gelendong pembelahan. Gitu. Oke, selanjutnya. Kita akan lihat pada fase yang pertama, yaitu interfase. Interfase, kalau yang kita lihat tuh di sini ada pada fase yang ini ya, anak-anak. Nah, ini interfase. Interfase tuh punya berapa bagian? Yang pertama adalah gap. Yang pertama. Lalu dia adalah fase sintesis S. Dan yang kedua adalah G2 atau gap yang kedua. Yang disebut sebagai fase pertumbuhan. Jadi bisa kita bilang bahwa dia persiapan, lalu sintesis DNA, lalu dia akan tumbuh, membesar, begitu ya. Selanjutnya, fasenya untuk mitosis disiapkan yang kecil ini. Nah, jadi mitosis itu sebagian kecil dari siklus sel. Nah, kalau kamu lihat di sini, bahwa pada interfase bisa mulai dilihat bahwa ada persiapannya ya, fasenya kan, dia menyiapkan, sudah ada sentriolnya nih kelihatan. Lalu dia masih bentuknya benang-benang, belum membentuk kromosom. Oke, kita lanjutkan. Nah, pada interfase ini seperti dijelaskan sebelumnya, sebenarnya apa sih? Gap 1 itu membentuk senyawa untuk replikasi DNA. Lalu dia mensintesis replikasi DNA, DNA-nya jadi tambah banyak. Lalu yang kedua, gap 2, selnya bertumbuh. Jadi dia siap-siap untuk membagi warisan menjadi 2 gitu kan. Dan selanjutnya ada mitosis, dan di mitosis itu terjadi pembagian kromosom. Lalu terakhir pembagian histoplasma. Lalu dia akan mulai siklus yang baru lagi. Nah, kita lihat nih. Ini adalah profase. Profase itu punya ciri-ciri. Yang pertama, membran intinya mulai menghilang. Nih, kita lihat. Nih, membran intinya dia kan tadi penuh. Sekarang dia mulai menghilang membran intinya di sini. Nih. Nah, ini nih. Membran intinya mulai menghilang. Lalu nukleolusnya menghilang. Nukleolus itu adalah bagian dari nukleus yang untuk memproduksi ribosom ya. Lalu sudah nggak ada nih, nggak ada lagi nukleolusnya. Yang kedua, sentriolnya bergerak ke kutub berlawanan nih. Sentriolnya mulai bergerak. Nah, tadi kan dia sepasang sentriolnya ya. Nah, ini sentriolnya bergerak, sepasang tadi ini bergerak ke kutub yang berlawanan. Lalu benang-benang kromatin menebal menjadi kromosom nih. Jadi dia akan membentuk ini. Dari benang tadi yang awal tadi sudah dijelaskan, ini akan jadi kromosom. Kita akan lihat nih. Nah, ini kromosom. Nah, ini nih kromosomnya. Nah. Akan pindah dulu. Ini nih. Ini kromosomnya tadi ya. Nah, dia akan memampat. Kalau kita lihat di sini kromosomnya yang ini ya. Nah, yang warna ungu itu. Lalu mikrotubul muncul dan membentuk benang-benang spindle. Ini benang spindelnya. Benang-benang spindle itu yang di antara sentriol tadi. Dan kromosom mulai menduplikasi menjadi kromatid. Nah, ini ya, kromosom jadi kromatid. Begitu. Ini contohnya pada sel hewan dan sel tumbuhan. Yang ini untuk sel hewan, yang ini untuk sel tumbuhan. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya tahapan prometafase. Jadi prometafase itu sebelum metafase. Jadi dia membran intinya berubah menjadi vesikel. Lalu benang spindelnya sudah sempurna. Dan sisar kromatid akan mengikat garis-garis spindel melalui mikrotubul kinetokor. Lalu
Untuk yang metafase, sekarang tahapan yang baru ya. Jadi kalau ibu menyingkat itu tahapannya disebut PMAT, profase, metafase, anafase, telofase. Untuk kalian supaya gampang, Pak Mat ya. P M A T. Profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, metafase ini cirinya gampang. Pada mitosis, metafasenya ini artinya sejajar. Dia apa? Sejajar apa? Berderet di ekuator. Dan bagian tengah sel membentuk keping metafase. Ya, ini adalah metafase split ini. Bagian yang tengah ini. Nah, begitu. Itu adalah ciri-cirinya. Selanjutnya adalah anafase. Bagian anafase itu sister kromatid terpisah dari pasangannya dan bergerak menuju kutub-kutub berlawanan. Ini dia. Ini sister kromatidnya. Jadi dia ciri-cirinya anafase pada mitosis dia bentuknya V begini ya. Nah, ini dia. Ini anafase. Dia mulai bergerak ke kutub yang berlawanan. Tadi kan dia membentuknya seperti ini kan pasangannya. Nah, ini dia akan bergerak. Jadi dia akan punya nah ini sentriolnya di situ gitu. Dia akan bergerak ke kutub yang berpasangan. Lalu masing-masing kromosom bentuk sentromer. Nah, ini dia sentromernya yang ibu gambarkan sebagai titik tadi. Nah, ini dan ditarik oleh benang kinetokor, gelendong menuju ke kutub sel yang berlawanan. Selanjutnya adalah telofase. Telofase di sini dia itu setiap kutub sel membentuk pasangan kromosom yang sudah serupa, jadi sama, sudah membagi harta kekayaan jadi dua. Dan benang-benang gelendong lenyap, udah nggak ada lagi yang ngatur di situ mikrotubulnya. Lalu dia sudah menjadi dua sel anakan dan terjadi peristiwa karyokinesis dan sitokinesis atau pembagian inti sel untuk karyokinesis dan sitokinesis itu pembagian sitoplasma gitu. Gampang kan? Berarti PMAT sudah terlampaui untuk mitosis. Nah, tahap selanjutnya nih yang kita mau pelajari. Nah, untuk memastikan saja bahwa sitokinesis pada hewan ditunjukkan dengan pelekukan sel ke dalam, sedangkan pada tumbuhan terbentuknya dinding sel. Jadi ada dinding sel di sini. Bedanya pada hewan dan tumbuhan tuh di situ. Jelas lah kalau pada hewan dia membran ya kan. Dan dia memisahnya ini pada tumbuhan dulu ya. Ini pada tumbuhan. Nih. Dia di bagian tengahnya. Nah, jadi dinding sel. Sedangkan pada hewan dia akan melekuk ke dalam. Melekuk ke dalam begini. Begitu. Jadi, pada mitosis akan dihasilkan sel anakan yang jumlah kromosomnya sama dengan induknya. Jadi, pada kromosomnya induknya 2N, maka anaknya juga sama 2N. Oke. Selanjutnya, ini perbandingannya kalau kita lihat mitosis dan meiosis. Dapatkah kamu menemukan perbedaannya? Coba lihat struktur kromosomnya. Kalau mitosis itu dia 1 kali pembelahan. Kalau meiosis pembelahannya terjadi 2 kali. Karena 2 kali, maka jumlah sel anakannya sudah tidak 2N lagi, tapi N. Karena kan 2N per 2 ya kan 2 kali, ada 2 kali pembelahan. Ini tadi yang sama, mitosis. Ini kromosomnya, sister kromatinnya lalu dia membelah. Nah, kalau kamu perhatikan, ini bagian mitosis yang ini, itu sebenarnya sama dengan bagian yang ada di sebelah sini, anak-anak. Nah, ini dia. Ini nggak lengkap nih gambarnya. Nah, kalau kita perhatikan, ini yang disebut sebagai meiosis yang kedua. Sedangkan ini adalah meiosis yang pertama. Sehingga kalau kamu lihat nih di sini, jumlah kromosomnya pada meiosis yang pertama itu tetrat. Nah, ini kakinya jumlahnya jadi beda antara ini dengan ini. Nih, kan ini sama-sama anafasenya nih. Mitosis sekali, meiosis 2 kali. Ini gambarnya aja udah beda. Jadi ketika kamu mengenali gambar, dari gambar tuh udah
sebenarnya udah kelihatan di situ mitosis atau meiosis. Nah itu pertama atau kedua, gampang banget, ya. Oke. Selanjutnya adalah meiosis yang sesungguhnya. Kita lihat ya bagiannya. Sebenarnya di mana sih perbedaannya? Meiosis itu terjadi perpasangan dari kromosom homolog serta pengurangan jumlah kromosom induk terhadap sel anak ya. Jadi tadi yang kenapa kok bisa tetrat? Karena itu adalah kromosom yang homolog. Dan pada meiosis ini terjadi crossing over atau pindah silang. Sehingga ada 2 kali peristiwa pembelahan selnya. Kita sebut sebagai meiosis yang pertama dan meiosis yang kedua. Nah, jadi pada meiosis, satu induk itu tidak menghasilkan 2, tapi 4 karena 2 kali pembelahannya. Dan disebut sebagai haploid atau N. Jadi kalau 2N itu diploid, maka haploid itu adalah N. Berbeda dengan peristiwa mitosis. Pada meiosis antara peristiwa mitosis 1 dan kedua itu tidak ada fase istirahat atau interfase. Dengan demikian lanjut dia habis meiosis 1 ya meiosis 2 begitu ya. Jadi kita bilang setelah pakmat meiosis 1 langsung pakmat meiosis yang kedua. Begitu. Nah, sebenarnya apa sih fungsinya meiosis? Ini yang paling penting dalam pembentukan gamet atau gametogenesis atau sel, kita bilang sel gamet ya. Sel gamet kita itu ada 2 ya. Kalau pada laki-laki itu sperma, kalau pada perempuan sel telur. Jadi sel sperma kita dan sel telur kita itu jumlah kromosomnya udah nggak 2N lagi, tapi jumlahnya sudah haploid. Pada tumbuhan itu dikenal dengan sebutan makrosporogenesis. Kalau pada hewan oogenesis dan spermatogenesis. Nah, ini contohnya kalian bisa baca sendiri nanti. Nah, ini adalah peristiwanya. Yang pertama adalah profase yang pertama. Di profase yang pertama ini ada urutannya yaitu Lysipadidia. Kalian akan belajar secara lengkap nanti di kelas 12. Kalau kita akan ulas sebentar. Jadi pada profase yang pertama ini akan terjadi pindah silang. Pertama adalah laptoten. Laptoten ini adalah kromatin berubah menjadi kromosom ya. Di sini kita lihat nih. Kromosom dia akan menebal sehingga tampaknya tunggal. Lalu zigoten dia membentuk bivalen berpasangan, membentuk sinapsis. Ini dia. Ini kromosom yang homolog tadi nih. Nah, ini sama. Cuman dia simbolnya beda. Homolognya satunya misalnya yang dominan, satunya yang resesif gitu ya. Lalu pakiten. Pakiten ada ini membentuk tetrat. Udahan dia membentuk tetrat. Selanjutnya kalau udah bentuk tetrat dia berpasangan dan dia akan pada tahap diploten dia akan nih. Nah, dia akan membentuk pindah silang. Jadi kromosomnya itu kamu bisa bayangkan kalau tadi meiosis itu mirip banget sama induknya. Bagaimana dengan peristiwa ini? Peristiwa meiosis itu beda. Sudah dari awal bahwa kalau tadi mitosis kromosomnya kan sama induknya. Kalau meiosis itu kromosomnya itu membentuk pada tahap profase yang pertama saja itu sudah berbeda dengan kromosomnya dari induknya karena dia mengalami pindah silang gitu. Jadi kamu bisa bayangkan di sel sperma dan ovummu itu sebenarnya sama nggak sih sama kamu, dan itu kamu bisa jawab. Oke, next. Selanjutnya kita lihat di sini tahapannya secara lengkap, kalian bisa pelajari sendiri nanti. Nah, ini kromosom homolog pada metafase. Nah, ini ciri-cirinya ya. Nah, ciri-cirinya. Ini kalau kita lihat kromosom yang tetrat tadi itu di sini nih. Ini tetrat. Nah, ini dia tetrat. Itu ciri-cirinya dari metafase yang pertama. Jadi di metafase ini kromosom homolog atau bivalen tadi berjejer dibilang ekuator sama kayak meiosis, tapi jumlah kromosomnya itu tetrat gitu ya. Lalu anafase yang pertama kromosomnya beda kan, kalau tadi meiosis dia gambarnya kayak huruf V gitu.
Gini. Nah, ini mitosis. Tapi kalau meiosis, dia enggak. Dia membelahnya itu tetrat. Karena tetrat, dia membelahnya 2. Ini. Nah, dia menuju ke kutub masing-masing. Lalu telofase ya otomatis ya. Kalau telofase dia akan membagi menjadi 2 sel anakan. Langsung setelah pakmat yang pertama langsung masuk ke profase yang kedua tanpa fase istirahat atau interfase. Nah, sehingga kita lihat profase. Nah, untuk pakmat meiosis yang kedua ini mirip copy paste banget sama peristiwa mitosis, yang beda hanyalah susunan dari kromosomnya tadi. Susunan kromosomnya itu udah berbeda dengan meiosis. Kalau susunan kromosomnya di sini, di meiosis ini kita lihat nih, susunan kromosomnya dia kan sudah mengalami pindah silang, sehingga dia ada bagian yang berbeda. Nih kita lihat, nah, begitu ya. Ini adalah bagian telofase tadi. Oke, selanjutnya, nah ini profase pakmat lagi kan dia. Pakmat yang kedua mirip sama mitosis ya. Sama, kalau kita lihat nih bagiannya, nah ini sama. Yang membedakan nanti hanya ini jenis kromosomnya. Nah, kromosomnya udah terjadi pindah silang, sama. Nah, kalau kita lihat di tabel ini, maka perbedaan meiosis dan mitosis itu ada 6 perbedaan. Yang pertama, sintesis DNA-nya terjadi pada fase S dari interfase kalau meiosis. Kalau mitosis, dia terjadi dari fasenya sintesis. Lalu sinapsisnya terjadi pada profase 1, kalau yang mitosis tidak ada ya. Kalau pindah silang terjadi pada profase 1 pada meiosis, kalau mitosis tidak ada. Kalau kromosom homolognya selama metafase 1 berjajarnya, kalau ini tidak ada kromosom homolog, kan dia nggak tetrat. Lalu sister kromatid berjajar pada bidang metafase selama metafase 2. Kalau sementara pada meiosis, kan idemnya dia pada ini metafase. Lalu jumlah dan komposisi sel anaknya yang 1 meiosis 4, yang mitosis 2. Oke. Itu tadi semua tentang belan sel, semoga berguna.